Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi di acara Embun Pagi hari ini. Saya akan mengambil judul yaitu 5. Diambil dari Matius 14 ayat 19 sampai 21. Tapi sebelumnya mari kita minta pimpinan Roh Kudus terlebih dahulu. Bapa yang surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah, anugerah Tuhan. Kami mau bersama-sama belajar melalui firman-Mu supaya kami bisa lebih intim dengan Tuhan dan lebih mengerti, lebih meningkatkan iman kami dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus akan memimpin hamba-Mu supaya hamba-Mu dan juga semua bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian diberikan kesempatan untuk mendengar, mempelajari, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Matius 14 ayat 19 sampai 21. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Puji Tuhan, demikianlah peristiwa yang penting, yang ajaib, di mana Tuhan pakai anak kecil dan juga Andreas untuk menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus. Dan Yesus bersyukur lalu memohon kepada Bapaknya. Dan akhirnya terjadilah mujizat sehingga kesulitan makanan bisa diatasi. Itulah pelajaran yang pertama, yaitu kita serahkan kepada Tuhan, walaupun kecil akan menjadi suatu perkara yang besar seperti janji dari firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya itu kata 5. Saya ingat akan 4 tokoh yang penting, yaitu L. Lot, I. Ishak, dan M. Musa, A. Abraham. Kita dapat petik pelajaran penting dari tokoh-tokoh ini. Yang pertama, Lot rela tinggalkan Sodom dan Gomora. Ishak rela berkorban. Kemudian Musa juga rela meninggalkan Mesir. Dan Abraham rela mengorbankan anaknya. Bagaimana dengan kita? Kiranya kita juga akan rela sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mendapatkan suatu pengalaman dan peningkatan iman kita. Kemudian kita juga akan belajar ada 5 tokoh dengan inisial B, yaitu Barabas, Boas, Bartimius, kemudian juga Barnabas dan Bernike, istri Agripa. Dari masing-masing ini kita bisa petik, yaitu tentang Barnabas yang dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan Paul sehingga membawa kembali dalam pelayanan. Juga Boas yang rela menjadikan Ruth sebagai istrinya. Bartimius yang buta bisa dicelekan. Kemudian Barabas, dia bebas gara-gara Yesus disalib. Lalu ada nyaris jadi orang Kristen sebetulnya Bernike dan Agripa, tetapi sayang dia tidak berani mengambil keputusan. Nah, kemudian ada lagi yang 5 tokoh, yaitu inisial P. Paulus,
Pua, Filipus, Petrus, dan Pilatus. Masing-masing kita bisa petik pelajaran. Paulus saya kagum yaitu sebagai hamba. Pua, keberaniannya dalam melindungi bayi Musa. Filipus, dia taat untuk pergi ke tempat sepi di zona aman, lalu di sana bisa mendapatkan jiwa. Petrus, tobat yang sejati setelah melalui banyak proses. Kemudian juga Pilatus, sayang ia sudah tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tapi ia ragu-ragu dalam keputusan. Nah, itu juga pelajaran bagi kita. Kemudian ada juga saya menemukan 5 itu tentang 5 jari kita. Ini bisa dimanfaatkan. Kalau kita memberi salam kepada orang, kita salamlah 5 jari. Mulai dari jempol yaitu semangat, sabar, sukacita, syukur plus PS, dan setia. Semangat seperti Yosua dan Kaleb, sabar seperti Ayub, sukacita seperti Daud, dan syukur plus BS yaitu seperti Maria Magdalena yang mempersembahkan minyak nawas itu. Setia seperti Yusuf atau Paulus ya. Kemudian yang terakhir kita akan lihat juga ada 5 tokoh, yaitu maksud saya ada 5 sikap terhadap firman Allah. Dengan 5 jari ini mulai dari kelingking ya. Yang pertama yaitu kita mendengar, lalu jari manis membaca, jari tengah menyelidiki, jari telunjuk menghafal, dan jari jempol yaitu melakukan. Jadi kalau kita mendengar akan timbul iman, membaca itu sangat berbahagia. Menyelidiki supaya kita menyenangkan Tuhan, yaitu mengenal bukan hanya korban. Kemudian menghafal supaya kita menang dari godaan iblis. Dan yang kelima, melakukan. Kalau kita melakukan, maka kita akan terhindar dari gelar menjadi penipu. Karena hanya mendengar ataupun belajar, tidak melakukan, itu penipuan. Itulah yang saya bisa sampaikan hari ini. Mari kita simak lagu 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan diberi berkat oleh Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 kerajaan.